insyaallah. Muka-muka calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah di Ramadan ke-11 atau sebagian ada yang sudah 12 ini, mari kita buka kajian kita pagi hari ini dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan tadarus bersama. Tema kita masih melanjutkan tafsir surah yang diawali dengan redaksi inna. Yang pertama dulu kita bahas inna a'tainakal kautsar, ya. Terus yang kedua kemarin inna fatahna laka fatham mubina. Nah, maka yang terakhir ini kebetulan momentumnya Ramadan, mari kita tadarus surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, mari kita baca terjemahnya dari ayat pertama dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik dari ayat pertama ini. Tadi Mas Budi membaca terjemahnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, gitu ya. Tapi kalau kita baca ayatnya, tidak ada kata Al-Quran Pak di situ. Inna anzalnal Qur'ana atau inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Kalau kita belajar bahasa Arab, hu itu kata ganti dari dia untuk menunjukkan objek itu adalah maskulin. Dia laki-laki, huwa.
Nah, ini nggak normal berarti Bu. Kan mohon maaf ya, kalau normalnya begini, misal nama saya Farid Nur Rahman, bapak saya bernama Muhammad Nur Islami. Beliau atau dia, kan begitu Pak. Jadi ada prolognya dulu. Ini tiba-tiba di ayat pertama Bu, langsung dijelaskan menggunakan kata ganti. Jadi harusnya terjemahnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nah, maka pertanyaan kita, Lailatul Qadar ini kejadiannya di bulan apa, Bapak? Bulan puasa. Bulan puasa nama lainnya apa? Ramadan. Yang tadi kebetulan dibaca oleh imam besar kita di rakaat kedua. Mari kita buka surah kedua, surah Al-Baqarah. Ya, surah kedua. Ya, ayatnya 185. Ya, silakan Mas Budi. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, Ya. dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Ya. Kalau di ayat ini Bapak dan Ibu, kata Al-Quran muncul. Yang di ayat Al-Qurannya, bahasa Arabnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi menariknya Al-Quran ini, Masya Allah, yang jumlahnya 6.236 ayat, atau sebanyak 114 surat, atau sebanyak 30 juz, ya, itu ayat satu dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan. Kami kalau belajar di tafsir, ada kaidah Al-Quran yufassir ba'duhum ba'dha. Al-Quran ini saling menafsirkan satu dengan ayat yang lainnya. Maka menarik ini, terdapat di surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Kita ketemu cluenya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adanya di bulan Ramadan. Terus kita ketemu di surah kedua ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Gitu. Nah, dari sisi keindahan, kenapa Pak Farid di surah Al-Qadr tidak disebut kata Al-Quran? Ya, tentu yang patut menjawab yang bikin, Allah. Jadi nanti boleh ditanya Pak di surga, ya Allah kok nggak muncul kata Al-Quran, tapi muncul kata ganti dia. Nah, tetapi sejauh ini yang kami pelajari, Al-Quran ini memang indah. Ya, maka ketika ada sesuatu kok diberikan kata ganti, menunjukkan sesuatu itu istimewa. Misalkan Pak, siapa yang belum masih single visabilillah ada di sini? Ada. Ya, terus tiba-tiba ya ke sekolah, nyampe sekolah di mejanya ada yang ngasih kado. Kadonya nggak ada namanya Pak. Jadi siapa? Someone. Wow. Atau special one. Wah, kira-kira gitu ya. Ini kita tanda tanya Pak. Penasaran gitu. Siapa ya yang ngasih kado ini? Kira-kira gitu. Oke. Nah, tiba-tiba ada pulsa masuk, dibeliin pulsa gitu. Masya Allah. Ini siapa yang belikan ini? Nanya ke bapak? Enggak. Nanya ke ibu? Enggak, ibu enggak belikan pulsa. Siapa ya kira-kira? Ah, kira-kira. Nah, maka ayat pertama dibuka dengan kata ganti itu biar
orang yang mendengarkannya kepo. Tinggi, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Oh, ini siapa? Nah, apakah dia adalah seorang nabi? Apakah dia seorang malaikat? Atau dia apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, maka sebenarnya sebentar lagi ya Pak, kita akan masuk 10 hari terakhir. Di sini diadakan itikaf, Arif. Ada ya. Saya mau nanya Bapak, itu yang Bapak cari apa di 10 hari terakhir itu? Mancing Lailatul Qadar ya, berburu Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan saya, apa arti Lailatul Qadar ini, Pak? Al-Qadr, itu artinya apa? Ya, ketenangan batin. Oh, ketenangan batin, Masya Allah. Iya, betul, ketenangan batin. Qadr itu dari sisi bahasa Arab ada beberapa makna ternyata. Misalkan, misalkan mari kita buka surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Ya, surah ke-54. Ya. Surah ke bentar. Ya. Surahnya ayatnya 49. Surah 54 ayat 49. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu itu Ar-Rahman itu Mas. nanti itu udah di surga itu ya. Ya. 4 Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala satu menurut ukuran. Ya. Jadi ayatnya bilang inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan kadarnya, ukuran. Maka ibu-ibu ini sangat familiar dengan kata kadar. Betul Ibu? Ya, Ustadz itu emasnya kadarnya berapa karat? Gitu. Ternyata itu bahasa Arab, Bu. Kadar itu bahasa Arab. Oh, ini 24 karat, Bu. Boleh dong bagi-bagi mumpung bulan Ramadan. Ya. Ini kadarnya 18 karat. Nah, dari sinilah kemudian ulama menyatakan atau berpendapat malam penentuan kadar seseorang. Muliakah dia atau tidak? Nah, dengar kata mulia, ibu-ibu ini juga familiar. Apa Bu? Logam mulia. Nggak ada logam hina, nggak ada. Adanya logam mulia. Ya, jadi ada yang mengartikan Lailatul Qadar adalah malam kadar kemuliaan seseorang. Nah, tapi di ayat lain, mari kita buka di juz 21. Ya, di juz 21 halaman 403, Mas. Nah, langsung halamannya saja. Surah 29 Al-Ankabut ayatnya 62. Ayat 62. Ya. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Baik, ini redaksi ayatnya. Allah yabsutur rizqa. Allah melapangkan rezeki. Ya. Liman yasha min ibadi. Terhadap siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdiru lah. Wa yaqdir. Nah, ini dari kata Lailatul Qadar. Artinya apa Pak? Kalau yabsut ini melapangkan, maka yaqdir artinya lapang, lawannya apa? Sempit. Loh, Pak Farid kok artinya jadi sempit tuh gimana? Malam sempit. Nah, itu ternyata
jawabannya terhubung dengan ayat keempat dari surah Al-Qadr. Ya, kita kembali lagi Mas, surah Al-Qadr ayat keempat. Ya, ayat keempatnya kita langsung lompat ke ayat keempat dulu. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ya, jadi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kenapa malam ini disebut malam yang sempit. Karena dunia kita yang ukurannya begini ini Pak, dari zaman Fir'aun, sama nggak Pak dunia yang kita huni ini Pak? Sama, sungai Nilnya juga sama, gitu. Bahkan sejak zaman Nabi Adam ini sama Pak, luasnya sama, gitu. Itu turun semua asistennya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, bahkan ar-ruh fiha. Ar-ruh ini diartikan adalah malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Wah, perkaranya besar ini Pak. Kita bayangkan Pak, hari ini nanti buka bersama akan dihadiri oleh Pak Prabowo, misal. Itu kira-kira menteri-menterinya pada ikut enggak? Panglima TNI ikut enggak Pak? Ikut. Kapolri ikut Pak? Buka puasa enggak? Tapi enggak apa-apa, ikut buka puasa boleh meskipun non muslim ya. Nah, jadi langit dunia saat itu menjadi sempit pada malam hari itu karena seluruh malaikat dan pimpinannya malaikat Jibril ikut turun di situ. Nah, inilah Lailatul Qadar ini ternyata artinya satu kemuliaan menentukan kadarnya kita. 18 karat atau 24 karat. Ibu mau yang 18 atau yang 24, Bu? Hah? Ya, jadi yang lain ini di Lailatul Qadar doanya minta maaf, ini Ibu mintanya ya Allah 24 karat. Amin Allahumma amin. Enggak apa-apa. Boleh Bapak, boleh, enggak apa-apa. Kan nanti dengan emas itu kemudian bisa haji, kan itu ya. Dengan emas itu bisa umroh, bisa sedekah, bisa membantu yang lain. Iya. Baik. Nah, jadi yang kedua artinya Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Nah, pertanyaan saya kembali ke tadi Bapak dan Ibu. Bapak-bapak, Lailatul Qadar itu yang diburu apa? Ampunan. Kenapa ampunan, Pak? Banyak dosa. Ya, betul sekali. Saat itu salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita, siapa itu? Sayyidah Aisyah. Ya, itu pernah bertanya kepada suami beliau, wahai suamiku, andaikan aku tahu malam ini atau suatu malam nanti tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun dan tampak, ya. Jadi ternyata ada nggak Ibu tanda-tandanya Lailatul Qadar? Ada. Dia nggak terlalu dingin juga nggak terlalu panas, ya. Terus tadi kata Bapak, bawaannya itu batinnya tenang gitu, sejuk kira-kira gitu. Ya. Nah, ini salah satu tanda-tandanya begitu. Kalau misal saya dapat mampu melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, kira-kira doa apa yang perlu saya panjatkan? Padahal list doa saya banyak sekali. Kita sama-sama tahu ya Bu, ibu-ibu kalau bicara list ini satu halaman kurang. Apalagi menjelang 10 hari terakhir. Terkadang padatnya Tanah Abang melebihi padatnya masjid. Iya, karena berburu diskon banyak di sana. Ya, maka doa yang saya ijazahkan kepada ibu-ibu kalau mau masuk pasar Tanah Abang atau mall, apa itu Bu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan diskon yang menyala-nyala. Iya, itu muter bolak-balik. Saya pernah ngajak, ya Allah, ayo sudah beli, tunggu. Kita coba ke blok sebelumnya, setelahnya. Kita cek harganya, komparasikan. Ini lebih mahal yang mana? Muter. Ternyata ya itu juga yang dibeli. Ya Allah, ya Karim, ya. Iya Pak. Ya. Jadi saat itu Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, list doa saya ini banyak.
pengen surga, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Tapi kalau waktunya itu mepet, itu kira-kira doa yang paling pamungkas yang harus saya panjatkan apa? Nah, kata Bapak tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Boleh. Fa'fu anni boleh, fa'fu anna boleh. Di riwayat lain ditambah, karena Ramadan ini saatnya orang semuanya jadi dermawan. Ya toh? Makanya Ramadan Karim. Karim ini artinya dermawan. Lah, Tuhan kita jauh lebih dermawan daripada kita. Jadi kalau hari-hari biasa kita berbuat pahala, kebaikan, skornya 10. Di bulan Ramadan dikali lipatkan lagi sama Allah. Masya Allah. Sampai-sampai saking dermawannya Allah sama kita, syaitan semuanya dibelenggu. Jadi kalau kita mudik mungkin tanggal 25 Ramadan, Mas, 27, 29 atau habis lebaran. Ini setan dan bala tentaranya sudah mudik sejak akhir Syaban. Itu beritanya banyak itu beredar di IG. Setan, ada kuntilanak, ada pocong, ada bekel pakai sarung gitu kan. Mau kemana, bro? Iya, ntar lagi Ramadan ini kita harus mudik. Karena di penjara mereka, Pak. Makanya di bulan ini, Masya Allah, yang biasanya nggak tahajud, bangun tahajud itu mudah. Betul gitu? Iya. Hari-hari biasa, pagi jam 6 itu kita sudah keroncongan perut. Nanti jam 8, dangdutan. Itu kalau nggak ada kopi, nggak ada nasi uduk, rasanya dunia sudah mau runtuh. Ya, meskipun Iran kirim misil ke Bahrain, ya, Masya Allah, kemarin ini beritanya, Pak. Ya Allah, saya baru bangun dari tidur siang, lihat handphone, beritanya sudah dibom. Teman saya, teman pondok dulu, satu angkatan sama saya, jadi kerja di atas kedutaan kita di Bahrain. Langsung saya tanya, karena saya khawatir itu beritanya hoax. Adi, gimana? Ini benar nggak berita? Langsung dia video call, posisinya lagi di dalam mobil. Iki lurit, lagi baru saja dibom tuh, masih ada asap-asapnya katanya. Lo kamu di sana? Lo iyo di sini orang. Ini aku video live katanya gitu. Ya Allah, ya yang sabar ya. Jannah insya Allah. Saya bercandain. Surga insya Allah. Jangan doain saya selamat katanya. Masih pengen mudik saya. Orang ini Pak Pemalang, orang Jawa Tengah, teman saya, Masya Allah. Jadi atas di Bahrain, dia cerita, berarti beritanya valid ini. Jadi Bahrain Pak kemarin dibom, terus nggak lama Abu Dhabi, terus mana lagi? Iran yang ngebom Pak, Iran yang ngebom. Terus tadi malam sudah banyak maskapai di cancel, maskapai pesawat. Kemarin siang ada jamaah umroh dari Indonesia naik Scoot transit di Singapura. Ternyata cancel, balik lagi ke Jakarta. Ada jamaah umroh dari Malaysia sudah terbang Pak 3 jam, muter balik lagi ke Kuala Lumpur, balik lagi. Lah saya mohon doanya insya Allah besok malam, Senin jam 7 malam saya berangkat. Naik Saudi, deg-degan saya. Istri saya bilang, ya udah siap tak katanya. Waduh, iya Bun, gimana ini? Jadi masih bingung ini Ustaz, karena nggak tahu kita. Dan semalam kabarnya Riyadh juga dibom, Pak. Riyadh, ibu kota Saudi, udah mulai dibom. Ya, jadi semalam itu maskapai Saudi langsung bikin pengumuman tidak terbang. Nah, ini saya deg-degan juga ini. Masih menunggu waktu besok malam. Ya, mohon doanya saja yang terbaik. Ya, kalau Allah takdirkan bisa ke sana dengan selamat, alhamdulillah. Itu kalau memang harus ditahan, ya sudah, mumpung masih ada di Indonesia. Nah, Pak Matori masih di sana nih Pak? Lah, ini nggak tahu bisa pulang. Siapa tahu malah barokah itu jadi sampai iktikaf di sana, sampai akhir lebaran, sampai akhir Ramadan bisa lebaran. Kita nggak tahu ini Pak, karena tadi malam yang kepulangan grup kami dari Al Fajar juga nggak bisa Pak, sudah nyampe bandara Jeddah nggak bisa, pesawatnya cancel. Akhirnya mereka diinapkan di hotel Jeddah. Terus saya tanya, kapan pulangnya? Wallahu alam bisawab katanya.
Nggak tahu Mas, ini kami berapa malam nginep di sini. Mungkin sampai Lailatul Qadar sampai akhir Ramadan ya. Baik, kok tadi nyambung ke sana itu kita bahas apa tadi? Allahumma innaka afuwun. Iya. Nah, di redaksi lain ditambah Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun lagi maha dermawan. Ya, tuhibbul afwa, engkaulah cinta dengan pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Nah, ini mohon dicatat dalam hati masing-masing Bapak dan Ibu. Pak Farid, apa bedanya afuwun sama maghfirah? Ya, apa bedanya? Ya, betul. Kalau maghfirah ini dalam bahasa Indonesia itu juga diartikan diampuni, tapi catatannya masih ada. Ya, ini biasanya misalkan ya Pak, ada orang pernah tertangkap tangan mengambil hak milik orang lain, masuk penjara, terus dikeluarkan dari penjara, masa tahanannya sudah selesai. Itu nanti dia bikin SKCK, muncul Pak, bikin SKCK gitu, mau nyalon apa gitu, caleg misalnya gitu, pas bikin SKCK muncul pernah menjadi tahanan lapas mana misalkan, itu namanya diampuni, dia keluar tapi catatannya masih, itu maghfirah. Jadi kalau kita bilang astagfirullah, astagfirullah, itu diampuni tapi catatannya masih ada Pak. Tapi kalau sudah afuun, dihapus catatannya, dihapus catatannya. Nah, jadi bapak-bapak ini pulang dari pengajian, jangan lupa banyak doa ini, terutama di hadapan istri. Iya. Kenapa? Karena istri ini ahli sejarah Umi, ya, ahli sejarah. Saya pernah waktu itu diinterogasi sama istri saya habis subuh. Ayah tahu nggak ini hari apa? Iya tahu, hari Rabu sih. Oh gitu. Ya. Ba'da Dzur tanya lagi. Ayah tahu ini hari apa? Ya hari Rabu tanggal sekian. Saya kesel saya Pak. Oh tadi tanyanya tanggal hari kira-kira gitu. Habis asar ditanya lagi, ayah tahu ini hari apa? Ya, hari Rabu tanggal sekian. Saya jawab gitu, Pak. Begitu Ba'dal Isya, sudah dikunci Pak pintu dari dalam kamar. Allah, apa ini saya punya salah, saya bilang. Akhirnya saya WA, Bun, kenapa ini kok? Ayah lupa, ini hari anniversary kita. Ya salam, lupa. Saya lupa sama hari akad nikah saya dengan istri. Ya Allah. Jadi ternyata guru sejarah ini memang cocoknya di Nah, jadi bapak-bapak yang punya banyak salah bahkan nggak sadar dengan kesalahannya. Nah, ini perbanyak baca doa ini di hadapan istri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Syukur-syukur nanti Allah ampunkan, Allah lupakan, dan istri juga ikut melupakan catatan kriminal suami. Begitu nggih Bu? Siap Bu? Dimaafkan Bu? Siap dilupakan? Ya, maafkan boleh Pak Farid, lupakan jangan. Ya, jadi bedanya maghfirah sama afun ternyata di sini. Makanya luar biasa Rasulullah kasih doa yang luar biasa kepada Sayyidah Aisyah. Oke, makanya biasanya imam selesai sholat tarawih akan memimpin makmumnya baca ini. Subhanal malikil quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Dibaca berapa kali Pak? 3 kali. Itu ada nggak tuntunannya Rasulullah? Ada, di hadis ada. Subhanal malikil quddus. Terus nanti diajak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, baik. Jadi benar Pak, yang diburu di Lailatul Qadar ini adalah ampunan. Tapi kemudian kalau kita kembalikan ke ayat pertama Bapak dan Ibu, untuk mengawal malam kemuliaan ini apa sebenarnya? Kok dia menjadi istimewa? Ada peristiwa apa sehingga malam itu menjadi malam yang mulia? Saya ulang ayat pertama, sesungguhnya
kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Bapak boleh cek dari 12 bulan Hijriah yang kita hafal, itu hanya ada 4 yang bulan haram. Apa saja itu, Pak? Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan masuk enggak, Pak? Enggak. Ramadan enggak masuk. Tapi kenapa Ramadan adalah bulan yang paling kita tunggu? Ya, kenapa bulan Ramadan bulan yang paling kita tunggu? Karena Al-Qur'an turun di dalamnya. Karena Lailatul Qadar ada di dalamnya. Sekarang kita lihat lagi. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi penutup para nabi? Menjadi nabi yang paling keren di antara nabi-nabi yang lain. Padahal Nabi Musa punya tongkat sakti. Dipukul lautan belah. Ini kalau Pak Prabowo punya tongkat itu, kita minta kepik, hancur itu. Stup, belah itu langsung. Ya, reklamasi langsung nggak jadi itu, kira-kira begitu. Ya. Tongkatnya dilempar bisa berubah jadi ular, memakan semua ularnya para penyihir saat itu. Siapa lagi, Pak? Nabi Isa. Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dokter mana, Pak, hari ini yang bisa melakukan itu? Gak ada. Nabi Isa ini bisa membaca sesuatu yang di belakang tembok. Jadi kalau ini ada dinding, terus saya tanya, ada apa di dalam? Nah, Bapak mungkin mengira-ngira itu. Jawabannya lemper, pastel, bakwan, es teler. Belum, Pak, masih pagi. Masih Pak sahur ya. Nah, kita masih ngira-ngira. Tapi Nabi Isa atas kuasanya Allah bisa terlihat itu yang ada di belakang. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi siapa lagi, Pak? Nabi Sulaiman. Keren banget Nabi Sulaiman. Dia bisa mengendalikan angin. Avatar kalah. Ya, avatar anak-anak itu kalah. Nabi Sulaiman. Lah Nabi Muhammad perang Uhud kena busur panah, tembus berdarah, Pak, berdarah. Giginya potol-potol. Di Taif dilemparin berdarah. Loh. Bukan otot kawat balung besi kayak Gatot Kaca misalkan itu. Enggak. Biasa saja Nabi Muhammad. Tapi apa yang menjadikan beliau mulia, istimewa? Karena beliau punya mukjizat yang expirednya nggak akan pernah habis. Beda dengan nabi-nabi yang lain, Ibu. Nabi yang lain itu ketika wafat nabinya, maka mukjizatnya ini sudah nggak berfungsi lagi. Tongkatnya Nabi Musa ya udah nggak berfungsi lagi. Ya, tapi Nabi Muhammad wafat, mukjizat yang paling agungnya Al-Qur'an sampai hari ini masih kita pelajari sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Nah, jadi karena disentuh oleh Al-Qur'an. Malaikat Jibril, Pak, kenapa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dialah yang bertugas menyampaikan wahyu. Kalau boleh PDKT, saya mau nanya nih, misal bapak-bapak dikasih akses dekat sama malaikat, tapi bukan lewat siapa itu? Pak Gufron ya? Bukan. Mama Gufron, bukan. Katanya sohibnya malaikat, saya telepon dulu malaikatnya. Misal ini, bapak jadi orang yang soleh, dekat sama Allah, dikasih akses sama Allah, dekat sama malaikat. Kira-kira bapak mau dekat sama malaikat yang mana? Malaikat mautkah? Atau malaikat Mikail? Malaikat Mikail, pembagi rezeki. Kira-kira yang mana, Pak? Israel. Israel mencabutnya apa, Pak? Israfil peniup sangkakala. Ya, ternyata secara hitung-hitungan kita pengennya dekat sama malaikat Mikail. Makanya orang-orang Eropa dikit-dikit ngasih nama Michael. Michael Jackson, wow, kira-kira gitu. Michael Hart, misalkan. Dan seterusnya. Kenapa? Karena bagi mereka duit itu segalanya. Wah, maka kita kalau boleh PDKT ya PDKT-nya sama malaikat Mikail, nurunin hujan, ya kan? Bagi-bagi rezeki. Saldo kita sudah berkurang, tinggal kita WA. Malaikat, tolong ya, di top up, ya. Siap.
Kan pengennya begitu, Pak, gitu. Tapi ternyata enggak. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril karena menyampaikan Al-Quran, bukan karena menyampaikan rezeki. Karena menyampaikan Al-Quran. Makanya kalau kita kembali ke tadi, yang kita buru di Lailatul Qadar ini apa? Ampunan. Ya, selain ampunan apa, Pak? Kemuliaan. Nah, dua-duanya ini ada di Al-Quran. Di Al-Quran. Makanya ulama-ulama kita dulu, Pak, ada yang mohon maaf nih, satu hari satu malam hatam Quran sampai 2 kali. Ya Allah, kayak apa ini? Ya, 2 kali. Jadi siang satu hatam, malam satu hatam. Menantu Rasulullah, Sayyidina Utsman ibni Affan, itu beliau akhir hayatnya sedang membaca Al-Quran. Jadi ditebas, darahnya muncrat, itu kena di mushafnya beliau. Makanya sampai hari ini kita mengabadikan mushaf Al-Quran ini menggunakan rosem Utsmani. Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, itu akhir hayatnya sedang baca Al-Quran. Masya Allah. Ya, musuh-musuh kita dulu, Pak, itu kebingungan. Gimana cara ngalahkan Pak Sudirman, panglima besar kita? Ya, bagaimana cara mengalahkan Pangeran Diponegoro? Saya membaca kitabnya tentang Pangeran Diponegoro itu, beliau punya kuda. Kudanya ini nggak mau jalan kecuali dibisikin Al-Ikhlas 3 kali di telinganya. Baru mau jalan, Pak. Iya, jadi ibu kalau bapak sulit berangkat kerja, bisikin di telinganya, Kul huwallah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini kudanya Pangeran Diponegoro. Itu mau jalan kalau dibisikin Al-Ikhlas 3 kali. Ibu yang punya hewan peliharaan di rumah, kucing, misal ikan, coba ngajiin, seneng. Bapak, misal ibu lagi nggak jelas moodnya, sudah langsung pegang ubun-ubunnya. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukyah, Pak. Selesai, tidur pasti. Ya, kita lagi sulit, Pak, kepikiran sana sini, bingung, sampai minum obat ini, obat itu nggak bisa. Tapi kalau sudah didengarkan Al-Quran, sudah. Bismillah, Allahumma ahya wa bismika. Sama, khotib naik ke atas mimbar Jumat. itu itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ahya. Bahkan saya pernah saat itu khutbah di sekolah karena saya dulu guru sekolah di anak-anak SMA. Selesai sholat pada protes, Ustadz khutbahnya terlalu singkat. Loh, kenapa? Saya belum masuk ke alam mimpi sudah komat. Ya, jadi semua yang ada dengan Al-Quran itu, masya Allah, kitanya menjadi tenang. Nah, mereka mencari cara kenapa umat Islam ini sulit dikalahkan. Ternyata ada ayatnya di Al-Quran yang mengajak kita untuk, katakanlah, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, kerabat-kerabatmu, kekayaan yang kamu tumpuk-tumpuk itu, kemudian apa, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah keputusan dari Allah. Surah At-Taubah juz 10. Nah, gara-gara ini ayat, umat Islam ini nggak takut sama bedilnya Belanda. Apalagi ada ayat lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli nyawa dan harta dari orang-orang beriman yang syahid di jalannya Allah, dibayar kontan sama Allah dengan surga. Masya Allah, orang yang syahid ini meninggalnya nggak perlu dikafani, kata Rasulullah. Udah, pakaian terakhir dia seperti apa, seperti itu. Bahkan mohon maaf, tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Nah, ini sebentar lagi kita masuk 17 Ramadan. Ada peristiwa apa, Bu, 17 Ramadan? Peristiwa Perang Badar. Perang Badar. Jadi nanti kalau bisa di 17 Ramadan kita doakan, ya Allah, semoga para syuhada Badar Engkau terima
berikan tempat yang tertinggi dan seterusnya. Nah, gara-gara ayat ini akhirnya penjajah itu nggak pernah mampu mengalahkan Islam. Ya, termasuk Gaza, Pak, sampai hari ini kebingungan Israel. Nggak bisa ngalah-ngalahkan, padahal nggak punya senjata, nggak punya rumah, nggak punya apa, semuanya sudah hancur, listrik, asupan pangan dan seterusnya, tapi nggak bisa mengalahkan karena selama umat Islam berpegang dengan Al-Quran nggak bisa dikalahkan. Maka kemudian ada seorang jenderal dari Inggris setelah menganalisa ini, apa jawaban mereka? Berarti untuk mengalahkan umat Islam, jauhkan mereka dari Al-Quran. Ibarat ikan, Pak, selama dia masih berada di dalam air, nangkapnya sulit. Tapi kalau airnya kita hilangkan, lepek, sudah nggak bisa berenang, sudah menjadi sasaran empuk. Dan ini yang dilakukan musuh-musuh kita hari ini. Generasi kita sekarang dikasih handphone biar scrollnya gadget. Ya, yang megang Al-Quran sudah sulit, anak-anak kita yang muda-muda ini ke masjid tapi bukan baca Al-Quran. Scrollnya kitab sucinya IG, apalagi TikTok. Kira-kira begitu. Oke. Baik, karena sudah jam 6 kurang ini, kayaknya muka-mukanya sudah mulai ikhlas. Ya, saya cukupkan di sini terkait Lailatul Qadar itu. Jadi pesannya dua dari saya. Ini adalah malam kemuliaan. Maka kalau kita ingin mulia, kita harus dekat sama Al-Quran. Ini adalah malam kita berburu ampunan, dan bagaimana cara kita meminta ampun itu juga ada di Al-Quran. Semoga Allah semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran. Baik, saya cukupkan di sini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan Ustaz. Ya. Yang kan bahwa sebelum itu ya, betul. Masalahnya berapa jarak antara permintaan itu dengan turunnya baik ya. Kedua, ya kemuliaan ini pengertiannya lebih dari kekuatan. Tapi kemuliaan di sini akal. Ya, akal lagi. Baik. Betul. Baik. Ya, saya lupa menjelaskan sabab nuzul. Betul. Tapi insya Allah di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan. Jadi saat itu Rasulullah sedang di Masjid Nabawi bersama para sahabat beliau. Tiba-tiba Rasulullah ini tersenyum sendiri. Sahabat kepo, Rasul, kenapa Anda kok senyum-senyum sendiri? Iya, saya baru saja diperlihatkan nanti di hari hisab padang mahsyar, setiap kita akan kumpul bersama para nabinya. Umatnya Nabi Isa sama Nabi Isa di sana. Umatnya Nabi Musa sama Nabi Musa. Umatku bersamaku. Lah kok dari sekian banyak nabi, hampir semuanya punya umat, kecuali satu, dia berdiri sendiri. Nggak punya followers. Nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe. Ya upload nggak ada. Loh kok bisa Rasulullah? Nah itu. Nah ternyata dia adalah sosok yang rambutnya panjang hampir semata kaki. Ya, dia punya pedang kecil dari tulang rahang unta, namanya liha jamal. Ya, tapi nggak pernah terkalahkan. Ini nabinya Bani Israel. Lahirnya di desa Gaza. Memang Gaza ini darah ini Bu, darah apa namanya? Kesatria, iya, darah pejuang. Namanya siapa? Karena dari Gaza dapat gelar Al-Ghazi. Misal Imam Bukhari dari daerah Bukhara, dari Gaza Al-Ghazi. Namanya apa? Syam'un. Nah, orang Betawi sulit nyebut jadi Samson.
Samson Betawi, tinggalnya di Mampang. Nah ini otot kawat balung besi, Gatot Kaca kalah. Rambutnya Masya Allah menjuntai ke bawah sampai hampir mata kaki. Ini raja sampai bingung karena nggak pernah bisa mengalahkan. Pernah saat itu ada suatu event. Ini raja menyiapkan pasukan itu sampai ribuan bahkan jutaan. Di medan laga pertempuran, Syamun Al-Ghazi hanya sendirian. Terus panglima perang musuh ini bilang, wahai Syamun, kamu pasti akan mati. Lihat pasukanku jutaan, kamu sendirian. Mana mungkin bisa mengalahkan kami? Ini jawabannya seorang kesatria. Tidak, aku tidak sendirian. Allah bersamaku. Waduh. Selama kita bersama Allah, saya bersama Allah, nggak akan pernah ada yang mampu mengalahkan. Wah, bener Pak. Diterjang semuanya habis, menang sendiri. Jadi dalam riwayatnya ini beliau nggak pernah terkalahkan. Sampai akhirnya dihianati sama istrinya sendiri. Ya masih ingat Pak saya cerita itu ya. Karena rajanya bingung cara ngalahkannya gimana ini. Istrinya dipanggil, dikasih permata, dikasih emas, logam mulia. Nah, sudah ini panggil. Saya lanjutkan dulu ini karena seru ya, mohon izin. Istrinya akhirnya apa? Tergoda. Iya, suamiku nabi, kuat, tapi hidupnya sederhana. Zuhud sekali, Pak. Nabi ini zuhud sekali. Nah, saya mau dong punya BMW, saya mau dong punya onta, punya ini, punya perhiasan. Akhirnya kata raja, kalau kamu bisa menangkap atau nyari titik lemah suamimu, bawa dia ke sini, tak kasih semuanya. Tergoda Pak istrinya. Wah, sulit ini ya. Akhirnya suaminya dirantai. Bangun tidur dalam kondisi dirantai dengan mudah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Terlepas. Kata suaminya, "Mah, siapa yang ngerantai aku?" Ya namanya suami ya, di luar singa, di dalam kucing. Ya, begitulah kita kurang lebih seperti itu, Pak. Terus kata istri, iya, aku cuma mau ngetes kamu kuatnya seperti apa. Tak lilit pakai rantai segitu kuat kok ternyata lepas. Oh, kamu mau tahu kelemahanku mah? Iya, mau tahu. Ini rambutku. Potong aja rambutku ini, ikat aku dengan rambut. Itu aku nggak bisa. Itu sudah dari Allah begitu aturannya. Bener, Pak. Dikasih tahu rahasianya, potong, diikat pakai rambutnya. Besok paginya nggak bisa kebuka. Dibawa ke hadapan raja, disiksa. Masya Allah. Matanya dicungkil, tangannya, kakinya. Jadi pelan-pelan dimatiinnya, diikat di tiang. Begitu di masa-masa kritis itu Allah kirim malaikat Jibril. Wahai Nabi Syamun, ada salam dari Allah. Minta tolong apa? Tanya begitu. Akhirnya Nabi Syamun bilang, ya saya sudah bersalah memberitahu titik lemah saya. Tolong mintakan ampunan ke Allah, mintakan sama Allah kekuatannya dikembalikan lagi. Disampaikan sama malaikat Jibril, Allah kasih. Beliau membaca Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Itu putus Pak rantai yang mengikat beliau. Istananya ikut roboh, semua yang ada di situ mati. Rajanya, rakyatnya, umatnya, istri tercintanya juga ikut mati semua. Beliau bangun seorang diri. Makanya nanti di padang mahsyar sendirian, tidak punya followers. Nah terus di situ beliau minta maaf, ya Allah saya kan maksudnya cuma pengen lepas kok ternyata mati semua. Kuatnya Masya Allah dahsyat sekali itu Pak. Jawara ini, Jawa. Terus akhirnya apa? Ya sudah, kamu apa sebagai penebusan minta maaf kamu mau seperti apa? Ya Allah saya berjanji di sisa usia saya akan isi dengan berpuasa setiap hari. Dan dalam kondisi berpuasa itu saya berperang di jalanmu. Jadi tiap hari kerjaannya menumpas kebatilan, Masya Allah. Nggak punya rumah, keliling saja beliau. Ada kebatilan di mana? Indonesia, datang beliau, tumpas rajanya misalkan. Atau di mana kira-kira? Terus nggak cuma itu ya Allah, malam harinya saya pakai full sujud sama Engkau, ibadah. Nah ternyata dari masa itu sampai beliau wafat itu setara 83 tahun. Yang kalau kita kalikan 12 bulan, kenanya hampir 1000 bulan. Nabi cerita begini, sahabat pada cemburu. Ya Rasulullah, gimana kami bisa tetanggaan sama Nabi Syamun di surga nanti? Beliau 83 tahun tiap hari puasa, tiap hari berjihad, malamnya qiyamul lail. Kita ini Pak, qiyamul lail pakai hafalan sedikit panjang saja.
DKM sudah cerewet. Ustaz, tolong jangan panjang-panjang. Nah, gitu. Besoknya kita perpendek, jamaah yang protes. Ustaz kok pendek sih, yang panjang. Ini Nabi Syamun Pak full Pak, dari malam sampai subuh beliau membaca sujud terus. Ya mulai. Nah, maka kemudian sahabat pada cemburu karena usia kita ini nggak panjang, cuma antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi Muhammad. Ini gimana kita menyetarai orang-orang terdahulu yang pahalanya seperti itu? Nabi Nuh 950 tahun. Kita hari ini kalau ada yang usia di atas 100 saja, itu reunian sudah nggak ada temannya lagi, Pak. Betul nggak? Bingung itu saya ketemu kakek-kakek. Ustaz, doakan saya segera husnul khotimah. Loh, kok gitu? Iya, saya reunian itu saya absen udah nggak ada teman-teman saya. Istri saya udah duluan, saya udah bosen di dunia ini. Udah bosen kita, Pak. Belum nyampe 100 tahun aja udah bosen kita. Gitu. Nah, di tengah-tengah itu, Pak, Allah menurunkan surah Al-Qadr ini. Malaikat Jibril datang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa itu? Nabi Muhammad tersenyum sumringah lagi. Tenang sahabat-sahabatku, baru saja malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah bahwasanya umat Nabi Muhammad usianya boleh pendek, tapi dia dapat diskon malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat ini, dia mendapatkan skor pahala khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Jadi Nabi Syamun Al-Ghazi mungkin kalau kita jadi ketua RT nanti, beliau masih klaster di luaran kita. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam itu doa, ya Allah, lanjutkan kekuasaan saya terus berapa periode. Itu Nabi Musa doa. Kenapa? Dikasih tahu sama Allah, Musa, nanti ada umat yang datangnya belakangan, tapi masuk surganya paling dulu. Bapak dan Ibu, nanti Nabi Adam, Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Isa dan seterusnya, itu nontonin kita masuk surga duluan. Gara-gara Nabi kita, Nabi Muhammad. Mendengar statement ini dari Allah, Nabi Musa itu kan yang sering diajak ngobrol sama Allah. Ya Allah, teruskan saya periode berikutnya, 3 periode, 4 periode, 5 periode. Kenapa kok kamu minta lanjut dinasti gimana? Ya, saya kepengin ketemu sama itu Muhammad. Oh, nggak bisa, cukup 2 periode. Wah, selesai. Kira-kira. Yuk, kalau nggak bisa ketemu minimal ya Allah jadikan saya umat Muhammad. Bayangkan Pak, Nabi Musa itu minta doa, jadikan saya ya Allah umat Muhammad. Kata Allah, tidak bisa, sudah periode kamu selesai di sini. Makanya pas Isra Mi'raj, Nabi yang paling bawel itu adalah Nabi Musa. Muhammad, jangan 50, mana kuat umat kamu 50 kali sehari sholat. Turun 45, Muhammad, tidak kuat. Itu ternyata dia berpendapat kenapa Nabi Musa yang paling kepo dan paling terus, karena saking cintanya beliau sama Nabi Muhammad, kepingin ketemu terus sama Nabi Muhammad, terus bawel. Ternyata itu Pak, bukan kok Nabi Muhammad nggak lebih pintar dari Nabi Musa, enggak. Ternyata karena Nabi Musa pengen ada kesempatan ngobrol sama Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sabab nuzulnya. Kita bersyukur Pak hari ini diberikan pertanyaan yang bagus ini tadi, sehingga terjawab ini karena lupa tadi saya jelasin sabab nuzul. Dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang tadi dijelaskan sama Ustadz, bahwasanya kemuliaan ini bukan terus jabatannya naik, income-nya tambah, enggak, tapi adalah ketenangan batin, adalah kedamaian, adalah bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Semoga Allah anugerahkan Lailatul Qadar kepada kita. Semoga Allah selamatkan negara-negara Islam yang saat ini sedang memanas kondisinya, dan semoga apa yang kita cita-citakan yang terbaik di sisi Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.